Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Anak-anak, pada hari ini berjumpa lagi dengan Ibu Rizky Arunita di pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu teks cerita fabel. Anak-anak, seperti biasa, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu KD dan tujuan pembelajaran pada hari ini. KD 3.15 mengidentifikasi informasi tentang teks fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menemukan ciri-ciri teks cerita fabel dan menentukan unsur-unsur cerita fabel dengan tepat. Materi pada hari ini yang pertama yaitu pengertian teks fabel. Fabel merupakan jenis cerita fiksi yang menceritakan kehidupan binatang yang dapat berperilaku seperti manusia. Selanjutnya, ciri-ciri teks fabel. Nah, anak-anak, sebuah teks fabel memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama ciri umum dan kedua ciri bahasa. Yang termasuk ke dalam ciri-ciri umum teks fabel yaitu yang pertama, teks bersifat fiksi, yang kedua, tokoh utamanya binatang, yang ketiga, tokoh fabel seperti manusia, yang keempat, berisi pesan moral. Sedangkan ciri bahasa teks fabel yaitu yang pertama, kalimat naratif, yang kedua, kalimat langsung, dan yang ketiga, bahasa percakapan. Anak-anak, berikut ini adalah pengertian dan contoh dari kalimat naratif. Kalimat naratif merupakan kalimat yang menerangkan suatu peristiwa. Contohnya, katak mendatangi ikan yang sedang kehujanan. Selanjutnya, pengertian dan contoh dari kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Contohnya, "Hei, siapa di atas itu?" katanya dengan suara besar. Sedangkan bahasa percakapan adalah bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari pada situasi yang tidak formal. Contohnya, berarti enak dong bu, jadi anak yang lebih besar selalu mendapat lebih banyak, iri putih. Nah, anak-anak, selanjutnya yaitu unsur pembangun fabel. Ya, unsur pembangun fabel ada beberapa. Yang pertama yaitu tema. Tema merupakan ide pokok atau gagasan yang mendasari cerita. Kedua, tokoh. Tokoh merupakan pelaku yang ada di dalam cerita. Dalam fabel, tokoh diperankan oleh binatang. Tokoh ada dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Ketiga, penokohan merupakan karakter atau sifat yang diberikan kepada tokoh dalam cerita. Sifat tokoh juga ada dua, yaitu antagonis dan protagonis. Selanjutnya, keempat, yaitu alur, merupakan rangkaian peristiwa yang disusun untuk menggerakkan jalannya cerita. Alur terbagi tiga, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kelima, latar. Latar merupakan keterangan mengenai waktu, tempat, dan suasana yang ada dalam cerita. Latar terbagi tiga, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Keenam, amanat. Amanat merupakan pesan moral yang disampaikan penulis melalui cerita. Dalam fabel, amanat dapat disampaikan secara tersurat dan tersirat. Nah, yang terakhir yaitu ketujuh, sudut pandang. Sudut pandang merupakan gaya penulis dalam menyampaikan cerita. Sudut pandang yang digunakan yaitu orang pertama, aku, saya, daku, kita, kami, dan sebagainya. Dan sudut pandang orang ketiga, ia, dia, beliau, mereka, dan nama tokoh. Anak-anak, berikut ini merupakan contoh dari cerita fabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan mendengarkan dongeng yang berjudul Kucing nan Beruang. Disimak sampai habis ya. Langsung aja yuk ke ceritanya. Dahulu kala, nenek moyang kucing dan beruang adalah dua sahabat karib yang selalu berbagi. Kemana-mana mereka selalu bersama. Pada suatu hari, beruang mengutarakan keinginannya untuk belajar memanjat kepada kucing. Kucing pun menyanggupi permintaan beruang dan mencari pohon tinggi untuk beruang. Wang, ini loh pohon yang cocok untuk kamu belajar memanjat. Pohon yang mana saja, Cing? Yang penting aku bisa memanjat.
Lalu kucing pun memberi contoh kepada beruang cara memanjat pohon tersebut. Kuku-kukumu harus bisa mencengkram kuat batang pohon ini. Kau akan bisa memanjatnya, Wang. Cukup teorinya, Cing. Sekarang kamu turun. Giliran aku yang memanjat. Kucing pun segera turun. Beruang lalu segera memanjat. Dan ternyata gampangnya ia dapat mencapai puncak pohon. Namun sesampainya di atas, ia bingung untuk turun. Cing, bagaimana cara turunnya? Belum sempat berkata apa-apa, tiba-tiba terlihat sosok serigala yang siap mengejar kucing dari balik rimbunan semak belukar. Kucing pun segera berlari meninggalkan beruang yang kebingungan. Merasa dipermainkan, beruang pun marah dan berkata, Awas kamu, Cing. Tidak akan kumaafkan. Kamu akan kuincar. Bahkan kotoranmu pun akan kumakan. Beruang pun turun dengan menjatuhkan dirinya sambil tetap memeluk pohon. Oleh sebab itu, sampai sekarang jika kucing buang kotoran, ia akan membuat lubang dan menutupnya kembali. Hal itu dilakukan agar kotorannya tidak dimakan beruang. Sementara itu, beruang bisa memanjat pohon, tetapi ketika turun, ia akan memerosotkan badannya ke bawah. Sebuah fabel yang menarik, bukan? Sekian dongeng pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fearless.